Tidak ada satupun selama hampir 2 tahun ini saya mengaji atau bertemu dengan saudara-saudara yang mengajarkan bahwa Islam itu arogan. Tidak ada. Tentulah itu sangat melukai perasaan atau hati umat Islam. Makanya pada saat saya mendengar atau membaca di sosial media saudara kita ini menyebutkan Islam itu arogan, itu saya sangat bingung. Saya ini sangat kaget, terkejut gitu kan. Kenapa yang menyebut Islam arogan ini yaitu orang yang beragama Islam? Dukung dakwah Ngaji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma, menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andreho di channel Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat. Saya ingin membahas mengenai saudara kita yang telah mengucapkan Islam itu arogan. Tapi sebelum itu, untuk sahabat Ngaji Cerdas yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe karena menekan tombol subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan notification loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami yang insya Allah mencerdaskan umat. Nama saya Andreho. Setelah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, nama saya berubah menjadi Muhammad Fikrul Mustanir. Hampir 2 tahun saya memeluk agama Islam. Dan selama saya 2 tahun ini saya mengaji kemana-mana. Dan selama 2 tahun ini tidak ada satupun ajaran yang saya pergi di tempat ngaji itu yang mengajarkan untuk radikal, gitu kan, atau untuk menjadi kita arogan. Saya ingin mengulas kepada satu saudara kita yang telah mengucapkan bahwa Islam itu arogan. Jujur saya sangat sedih, marah, gitu kan, kesal sekali. Karena berdasarkan apa yang dikatakan dikatakannya itu Islam arogan, selama saya 2 tahun ini saya mengaji di mana-mana. Saya tidak mengaji hanya saya tidak hanya belajar atau mengaji di tapi saya bertemu dengan, ya bisa dibilang umat Islam lainnya yang berasal dari organisasi lain, gitu kan. Tidak ada satupun selama hampir 2 tahun ini saya mengaji atau bertemu dengan saudara-saudara yang mengajarkan bahwa Islam itu arogan. Tidak ada. Tentulah itu sangat melukai perasaan atau hati umat Islam. Karena umat Islam itu, setahu saya, setelah saya membaca buku Sirah Nabawiyah, di mana umat Islam dulu waktu di zaman Rasulullah SAW, hijrah pertama kali itu adalah di Madinah. Yaitu yang saya pelajari dari Sirah Nabawiyah itu adalah umat Islam dulu itu adalah satu rasa, satu tujuan, satu rasa. Bagaimana satu umat Islam sakit, yang lainnya merasa sakit. Satu umat Islam kelaparan, semuanya merasa kelaparan. Dan tujuannya adalah satu, menegakkan syariat Islam secara kafah, gitu kan. Makanya pada saat saya mendengar atau membaca di sosial media saudara kita ini menyebutkan Islam itu arogan, itu saya sangat bingung. Saya ini sangat kaget, terkejut, gitu kan. Kenapa yang menyebut Islam arogan ini yaitu orang yang beragama Islam? Kenapa orang yang menyebut Islam arogan ini bukan orang kafir, tapi orang yang beragama Islam sendiri, gitu kan. Hati-hati saudara-saudaraku yang dirahmatin Allah. Kita tentulah tahu sekarang ini sudah, misalnya kalau saya ngaji, saya berpendapat ini bahwa sekarang ini adalah di zamannya akhir, yaitu di zaman munculnya fitnah. Ini saya berpikiran atau berpendapat gini. Ini kita sedang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana umatku yang kafah dan mana yang tidak. Mana yang benar-benar mencintaiku dan mana yang benar-benar tidak mencintaiku, yang hanya mengincar atau melihat dari dunia, gitu kan. Dimana pemahaman kita nih sekarang sedang akan dirubah mindset kita. Dulu kita lihat penistaan agama sudah jelas seperti apa yang dilakukan pada orang penistaan agama. Tapi sekarang lihat penghinaan kepada agama, penghinaan kepada Nabi, penghinaan kepada Al-Quran,
yang saya sangat lucunya, belum lama kejadian penghinaan, yaitu penghinaan Nabi Muhammad di luar negeri, di Eropa. Kalau tidak salah itu dipenggal masalah kepalanya, dan itu sendiri, dan itu dilakukan oleh apa ya, kalau saya bilang, yang benar-benar mengerti arti kata Islam. Islam tidak mengajarkan kekerasan, tidak sebenarnya. Disinilah di akhir zaman inilah dimana pemahaman kita sedang diputar diputar balikan gitu kan, dari mana yang dulunya yang haram menjadi yang sekarang sudah biasa saja. Pemahaman kita sedang dirubah. Konon saya ada satu cerita yang sangat menarik, yaitu di satu pulau ini terdapat mutiara atau permata yang sangat berharga sekali nilainya. Dan permata ini dijaga oleh 8 orang sakti mandraguna. Dan dia tidak pernah tidur, tidak pernah makan, dan kebal. Ada perompak datang dan ingin mendapatkan permata ini. Bagaimana caranya mendapatkan ini? Permata ini? Panglima perangnya beserta kaptennya itu menyerang 100.000 pasukan. Akhirnya 100.000 pasukan mati. Diserang lagi 200.000 pasukan. Melawan 8 orang ini, akhirnya meninggal semua, mati. Bagaimana? Di suatu malam, kapten bersama panglima perangnya berpikir, bagaimana caranya kita untuk mengambil permata ini? Bagaimana kalau kita serang malam-malam? Tentu tidak bisa, karena dijaga oleh pemuda yang tidak pernah tidur. Bagaimana kalau kita serang lebih banyak lagi? Tidak mungkin, 100.000, 200.000 pasukan aja tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana caranya? Ada salah satu panglima yang berpikir dengan cerdas sekali. Bagaimana kalau kita membuat penduduk situ atau pemahamannya berubah? Berubah kenapa? Berubah menjadi batu itu tidak menjadi berharga. Dengan cara kita berikan atau kita perkenalkan dengan kebudayaan-budayaan kita yang lebih berharga dari batu itu. Dan hanya waktu saja yang akan menjawabnya ya. Dan hanya waktu saja yang akan membuktikan bahwa nanti jika sudah ada peradaban baru, pemahaman kita sudah berubah, dan pertama yang tadinya berharga menjadi tidak berharga lagi. Apakah itu yang kita mau sebagai umat Islam? Tentulah kita tahu kata-kata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saya mengutip dari perkataan Ustaz Felix Xiao, kalimat-kalimat la ilaha illallah yang antum semua ingin hidup dengan kalimat itu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah yang antum semua ingin mati dengan kalimat itu. Tentulah kalau kita membaca sirah nabawiyah, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari hidup sampai meninggal, sampai mati, sampai wafat. Saya sudah baca bukunya baru sekali. Kalau kita sudah membaca buku sirah nabawiyah itu, tentulah kita tidak akan mau menjelekan agama Islam. Karena bagaimanapun juga kita harus tahu Nabi besar Muhammad SAW membangun agama ini, menegakkan agama ini penuh dengan darah, keringat, air mata, lapar. Apakah kita mau menistakan atau menjelekkan? Nauzubillah min dzalik. Semuanya lagi kembali kepada diri kita masing-masing. Tugas saya di sini hanya mengingatkan kepada saudara-saudara kita sesama kaum muslimin, marilah kita mempererat tali persaudaraan kita. Tentulah kita tahu hidup ini hanya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.